Dalam video ini saya akan membagikan video bangunan-bangunan zaman Rasulullah yang masih ada sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Bangunan pertama yang masih ada yaitu Kampung Badar. Simak kondisi rumah peninggalan zaman Nabi Muhammad SAW yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Rumah kuno tersebut merupakan rumah peninggalan waktu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walau sudah banyak rumah modern yang dibangun di sekitarnya, kabarnya rumah peninggalan tersebut sengaja diabadikan. Rumah-rumah yang terbuat dari bebatuan dan tanah, atapnya tersusun dari pelepah kurma yang kering dan sedikit memakai kayu sebagai penopang. Meski disebut benar-benar diabadikan, namun sebenarnya rumah kuno peninggalan zaman Nabi Muhammad SAW tersebut tidak terlihat dari sebagian dinding batunya yang ditemukan roboh, terkelupas dan sudah tidak beratap. Suasana di sana sepi dan sejuk meski sedikit panas jika sudah menjelang siang. Kendaraan juga sangat sedikit berseliweran. Padahal di dekat sana sudah banyak dibangun rumah-rumah megah yang memiliki arsitektur kekinian. Bangunan-bangunan rumah peninggalan zaman Nabi Muhammad SAW tersebut terletak di berbagai titik. Di salah satu titik, bangunan-bangunan tersebut dulunya adalah komplek perumahan karena memiliki pintu masing-masing. Adapun di titik lainnya diduga seperti pasar zaman dulu. Dilihat dari setiap ruang yang memiliki sekat dan pintu-pintu seperti ruko. Pada zaman dulu, desain pintunya sendiri sangat rendah. Untuk melewatinya pun harus menunduk kepala. Masya Allah. Bahkan rumah Rasulullah SAW yang merupakan manusia paling mulia pun hidup dan tinggal di tempat yang sederhana. Akan tetapi, mungkin saja pada zamannya rumah-rumah yang memiliki petak selebar itu merupakan rumah mewah yang sangat luar biasa. Tidak hanya bangunannya saja yang masih berdiri kokoh, batang pohon tanpa daun dan ranting juga masih banyak bertahan di atas tanah tersebut. Masjid Tua Hudaybiyah. Lokasi puing-puing tersebut konon menjadi titik atau tempat di mana ribuan muslim melakukan janji setia atau baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada 6 Hijriah, sebanyak 1.400 muslim melakukan baiat di bawah pohon di dekat sumur yang lokasinya diyakini sekitar puing-puing bangunan masjid tua yang terbengkalai ini. Kisahnya bermula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ingin pergi ke Mekah untuk berumrah, sekaligus mengunjungi kerabat yang sudah terpisah lama. Sesampainya di Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk menyampaikan niat berumrah di Masjidil Haram. Kaum musyrikin Makkah justru menahan Utsman dan tersiar kabar sahabat Nabi itu telah dibunuh. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengambil baiat dari kaum muslimin untuk bersiaga memerangi kaum Quraisy. Baiat di bawah pohon di dekat sumur yang dikenal dengan nama Baiatur Ridwan ini diabadikan dalam surah Al-Fat ayat 18. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
Bangunan masjid tua bernama Masjid Baitur Ridwan kini tinggal puing-puing meski tetap terlihat kokoh. Bangunan tersebut disusun dari tumpukan batu-batu gunung berwarna hitam dan coklat tua yang diretakkan dengan adonan pasir dan kapur. Ketebalan dindingnya sekitar 60 cm dengan tinggi bangunan mencapai 3 meter. Adapun yang tersisa dari masjid tua itu kini hanya dinding-dinding. Bangunan yang diperkirakan berusia ribuan tahun ini sudah tak lagi beratap. Lokasi masjid itu juga menjadi lokasi tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslim dan kaum musyrikin Makkah. Setelah mendengar kabar Bai'atur Ridwan, kaum musyrikin Makkah langsung ketakutan lalu melepaskan Utsman. Mereka pun mengirim Suhail bin Amru untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi ini menjadi saksi kesabaran dan keandalan Rasul dalam menghadapi Suhail yang dikenal jago berdiplomasi dan berretorika. Ketika Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum menulis awal perjanjian dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Suhail menolaknya. Demi Allah, kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Tulislah Bismikallahumma. Isi perjanjian Hudaybiyah pun terkesan menguntungkan kaum Quraisy karena isinya tiap orang yang kabur atau lari dari Makkah menuju Madinah harus dikembalikan ke Makkah kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, orang yang lari atau kabur dari Madinah menuju Makkah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Perjanjian Hudaybiyah sesungguhnya menguntungkan kaum muslimin. Ini menjadi bukti kecerdasan Rasulullah dalam bernegosiasi. Dengan langsung dikembalikan orang Makkah yang ditahan di Madinah berarti menutup peluang adanya mata-mata yang bisa membaca kondisi kaum muslimin di Madinah. Banyak kenangan historis yang terjadi di Hudaybiyah, akan tetapi semuanya tinggal puing-puing yang tersisa. Perkampungan Bani Sa'ad. Inilah penampakan kampung terpencil yang menjadi tempat Nabi Muhammad SAW masih kecil. Tempat tersebut yaitu perkampungan Bani Sa'ad di Arab Saudi. Banyak waktu dihabiskan oleh Rasulullah SAW ketika ia masih kecil. Perkampungan Bani Sa'ad yang kini mulai banyak dipenuhi perkebunan. Di sini meskipun cuacanya terlihat panas, terik matahari, namun tetap dingin. Dan menariknya adalah rumah tersebut hanya tumpukan batu yang bisa dibuat menjadi 2 lantai. Sementara alangnya saja hanyalah kayu utuh dan tidak diolah lagi. Karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya gergaji. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan sama seseorang perempuan di kampung yaitu Sa'diyah Halimah Sa'diyah. Kampung yang bernama Bani Sa'ad ini berjarak kurang lebih 160 km dari Mekah. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dan dibesarkan oleh ibu susuannya yaitu Halimah Sa'diyah. Seperti yang diketahui bahwa Halimah Sa'diyah merupakan ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi Arab Saudi sudah menjadi hal biasa jika bayi baru lahir disusukan kepada wanita lain. Tujuannya adalah untuk lebih mendidik si bayi tersebut. Di atas gunung batu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak dilahirkan dari bayinya saja sudah penuh dengan perjuangan hingga akhir hayatnya. Coba bayangin sama teman-teman semua. Dulu dari Mekah dibawa ke perkampungan terpencil Bani Sa'ad ini bukan pakai kendaraan tetapi pakai keledai. Jaraknya itu dari Makkah menuju Bani Sa'ad ini kurang lebih 160 km. Luar biasa.
Di lokasi inilah yang diperkirakan sebagai rumah Halimatus Sa'diyah. Perkampungan Wadi Waj di Taif. Taif dalam sejarah awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat pahit. Terhitung 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif untuk melakukan dakwah dan mengajak kabilah Thaqif masuk Islam. Perjalanan ini dilakukan tidak lama setelah wafatnya Khadijah pada 619 dan wafatnya pelindung utama yang juga paman Rasulullah pada 620 Masehi. Meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah ini yang disegani oleh kaum musyrik Quraisy membuat mereka semakin berani mengganggu Rasul. Oleh karena itu, jika warga kota Taif mau menerima Islam, kota ini akan dijadikan tempat berlindung bagi warga muslim dari kekejaman kaum musyrikin Makkah. Untuk menghindari penganiayaan yang lebih berat secara diam-diam dan dengan berjalan kaki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba pergi ke Taif untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Rasulullah tinggal di Taif selama 10 hari untuk berdakwah dan meminta perlindungan. Namun, ternyata penduduk Taif melakukan penolakan dan memperlakukan Rasulullah dengan sangat kasar. Saat itu, kaum Thaqif melempari Rasulullah sehingga kakinya terluka. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Harithah membelanya dan melindunginya. Tetapi kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas berkenan-Mu." Dari doa ini tentu semua begitu memahami betapa beratnya cobaan Rasulullah saat itu dalam menghadapi penganiayaan dengan penuh ridho, ikhlas dan sabar, serta tidak pernah berputus asa. Seperti sejumlah cerita yang diriwayatkan kembali ulama hadis terkenal Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku, tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah pada hari Aqabah, di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi tersentak dan tersadar ketika sampai di Karnut Sa'anib. Lalu aku angkat kepalaku dan aku pandang, dan tiba-tiba muncul Jibril memanggilku seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabbmu
telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Aksabin ini ke atas mereka. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Subhanallah. Sahabat dunia Islam, itulah beberapa peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya dari dunia